2 Kota Malang, Jawa Timur, CTB KKKN 9. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Beliau adalah Ibu Kepala Sekolah saya yang bernama Bu Lina Munfarida, Kepala Sekolah dari SDN Pasar Jati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin waktunya untuk melakukan wawancara pengambilan keputusan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk dijawab. Itu bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan DPK atau indikator yang ada di sekolah. Masalah di sekolah tidak bisa kita melihat dari sudut pandang kita sendiri ya. Jika menyelesaikan masalah di sekolah kita harus membayangkan masalah itu sebab dari beberapa sisi, tidak hanya dari satu sisi. Misalkan memang sekolah terjadi sesuatu misalnya yang berkaitan dengan personal seorang guru, maka kita tidak bisa mengambil keputusan atau kita langsung memutuskan dari satu pihak tidak kita sendiri. Tapi saya biasanya mengamati kita mencari dari beberapa sisi, dari sisi guru, dari sisi kemudian jika permasalahan itu pasti kita belum untuk langsung yang bersangkutan, misalnya kita mencarikan sendiri jadi tidak bisa kita mengambil suatu keputusan untuk menjadi seseorang yang dia harus dipandang orang lain, tapi kita harus mengambil dari beberapa sisi. Apakah benar itu menghadapi salah satu kasus yang memang merupakan salah satu tadi DNA atau kebutuhan moral di sekolah? Pasti ada ya, di semua tempat pasti ada. Saya di sini juga baru untuk ini moral ini kebenaran dan kesetiaan ya, kasih sayang cuma dalam suatu hubungan kita harus menjadi hubungannya bagi suatu instansi atau suatu rumah. Kita harus sekolah kita tidak akan berhubungan baik kalau kita saling mendengarkan tanpa terlalu dipaksakan. Nah, misalkan di sekolah kita sendiri ya, kan bisa sekolah itu harus bersih. Manusia itu harus ada pekerjaan kemanusiaan. Tapi kita juga harus memaklumi karena orangnya memang tidak posisi berada di sekolah. Kita juga mencari tahu pun kenapa kok di sekolah ini sekolah kok bersih. Karena mereka rata-rata juga di situ dari suku dari suku. Di tempat kita kan tidak, karena biaya jauh, maka sebisa mungkin antara menerapkan kebenaran diskusi ini juga kita nggak dilema juga masa kasihan, rasa empati karena dia juga jauh punya kemampuan. Jadi itu dilema saya sebenarnya ketika mau mengambil keputusan gimana menyiasati kebersihan sekolah kita bersih. Terkait dengan kasus yang dilakukan di rumah apakah pernah melakukan langkah-langkah menyelesaikan kasus tersebut? Saya juga gimana ya, saya pernah maksud saya gini, ketika kita saya tidak ingin menganalisa personal ini, maka saya selama beberapa karakter orang ini kalau ternyata bicara kita dia mesti mengulang ke pemahaman kurang pemahaman karena ketika saya suruh ini beliaunya datang itu apa yang disuruh tadi, jadi harus berkali-kali dicek, maksudnya tidak satu kali kita instruksi dia belum paham. Nah, ini yang harus kita selami dari ini adalah orang ini tipikal orang yang tidak bisa langsung melakukan yang langsung. Nah, itu yang saya mau lakukan di sini, lebih baik saya juga ada beberapa orang ini akan menjadi
saya tidak pergi sehingga tidak waktu itu kenapa kita dilema tadi memutuskan antara beberapa maka saya putuskan saya diproduksi kalau kepala dinas akan setiap hari ada satu orang tapi itu kan kemudian akan punya dari pelan-pelan tidak langsung dunia ini dan sana itu lagi ada bagaimana dan kita harus menjaga saat walaupun sebenarnya kalau saat ukuran itu memang tidak mungkin seperti itu tapi dimana lagi kita ada bagaimana dengan ya ada juga ya apakah itu memiliki katakanlah atau jadwal tertentu yang menyelesaikan kasus untuk jadwal saya tidak punya kenapa? Karena tidak semua kasus itu yang perlu urgennya yang membuat kita membuat dilema itu muncul ketika kita menghadapi masalah juga yang memang keputusannya membuat kita berada dalam posisi dilema. Ketika keputusan ini tidak membuat kita dilema dan apakah Jokowi dan aturan maka saya tidak punya jadwal. Tapi untuk penjadwalan untuk kasus itu adalah kasus yang memang butuh apa ya, ada beberapa sisi ya, ada baik buruknya jika kita lakukan seperti ini apa akibatnya. Nah ketika kita tidak melakukan apa akibatnya, jadi ketika seperti hal ini maka kita butuh pemikiran mungkin terjadwal tapi dalam kita sendiri itu harus diputuskan dalam koridor waktu untuk penanganan seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi harus pelan-pelan, mungkin tidak bisa langsung terus ketika seperti itu langsung ke tanpa menghentikan ke sisi yang tadi maka akan terjadi bencana mungkin karena setiap orang memiliki karakter yang harus dipasang dari semua karakter orang itu bisa kita maksudnya kita apa ya kita dikasih dengan baik-baik maka itu yang harus kita perhatikan. Karena tadi kasusnya seperti itu memang tidak mudah berproses kemudian apakah ada faktor-faktor lain yang membantu dalam pengambilan keputusan selain di pemerintah keputusan saya tergantung juga ketika saya mau beberapa orang di sini ya saya tidak bisa sebutkan saya minta pendapat langsung itu bagaimana terus anak dulu misalkan dulunya memang seperti ini sebelum ini sebelum Pak Esi sebelum Pak itu atau memang rutinitasnya seperti itu. Nah, ketika kita tahu ternyata dari beberapa kepala sekolah yang dulu memang sudah seperti itu jam sekian ini kemudian jam sekian maka saya sebenarnya mau memberikan suatu statement atau pilihan karena antara kita betul-betul kita di tengah-tengah ini saya ingin ketika kita tidak mendapat sesuatu yang lebih dari sekarang sekian itu kan UMN saya maka berharap ketika dia sudah dinaikkan akan mungkin saya minta untuk mensiasati bagaimana potensial tapi dengan organisasi kan dia menjadi kerja yang bisa sampai jam 3 maka dia kenapa dibagi maka saya mungkin memberikan solusi selama dalam kali pulangnya lebih dulu 1 jam dari kita misalnya di kelas-kelas ya yang jadi dari apa yang mengunci itu pun masih cara saya belum fit untuk memberikan itu karena ketika ini juga berhubungan dengan dinas kerja tetapi dia pun mungkin akan memahami solusi yang ini sudah saya telah bilang atau ucapkan dengan pengawas itu kenapa tidak mendengarkan jadi itu membuat saya bimbang lagi kenapa beliau nggak membiarkan dan ataupun menolak
berarti kan beliau ini juga gak berani yang keputusan seperti itu menjadi tahun dibagi pulangnya lebih awal. Karena kalau menurut saya jam kerja memang menjadi perlindungan dia. Tetapi sebenarnya jangka waktu jam itu tidak begitu banyak kerjaan karena lebih banyak yang Jadi, terima kasih atas pemaparan dari kasus yang sudah tadi terkait dengan pengambilan keputusan. Semoga dengan prosesnya ini nanti ada solusi dan harapannya ada perubahan yang lebih baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Pujiya Astuti, JIP Angkatan 9 dari SDN Kesatuan 2 Kota Malang, Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Kesatuan 1, Ibu Ike Rena Yose. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana juga Beli? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Memberi persilakan. Ibu, apakah di sekolah ini pertama Ibu selaku kepala sekolah menghadapi suatu masalah? Tentunya ya setiap sekolah itu punya permasalahan sendiri-sendiri terkait dengan permasalahan itu selalu ada. Namanya sekolah itu memang selalu ada permasalahannya. Kalau tidak ada permasalahan ya mungkin kita jalan itu lurus-lurus saja. Tetapi kalau ada permasalahan itu membuat kita bijak dan mengambil sikap, kemudian bisa dewasa dalam bicara masalah. Tentunya memang ada permasalahan yang berkaitan dengan paradigma. Tentunya yang di sekolah kita ini Kesatuan 1 karena istilahnya heterogen. Memang sebagian besar wali murid atau peserta didik adalah kalangan militer, tetapi ada beberapa juga yang dari kalangan sipil, yang kerjanya mungkin swasta. Ya. Itu juga istilahnya ada kesenjangan, antara mereka yang biasa disiplin dengan mereka yang sudah terbiasa di lingkungan bebas mungkin kedisiplinan itu. Kalau boleh saya garis bawahi, kasus ini tadi berarti tentang kedisiplinan ya, kedisiplinan dulu. Kalau terkait dengan kasus yang disampaikan tadi, apabila masalah itu timbul dengan kedisiplinan itu, bagaimana itu mengambil keputusan yang tetap berpihak kepada anak-anak. Tentunya tetap kita koordinasi sama kelas terkait dengan masalah itu. Kemudian kita sampaikan ke orang tua tahu kan memang tanggung jawab itu kan tidak hanya dari sekolah, tetapi orang tua juga harus bertanggung jawab tentang putranya. Jadi sebagian waktu anak-anak itu kan di rumah. Tentunya kalau di sekolah itu hanya sebentar. Nah, jadi ketika anak itu melanggar disiplin atau ada suatu pelanggaran disiplin, ini pertama kali kelas itu bahkan menyampaikan kepada saya selaku kepala sekolah, kemudian kita komunikasikan, kita musyawarahkan, kita cari jalan keluar, dan orang tua juga harus tahu supaya orang tua juga bisa mengambil sikap. Tidak hanya melimpahkan kepada sekolah, tanggung jawab sekolah enggak, tapi kita namanya sekolah dan orang tua itu kan kerjasama. Tentunya harus saling berkolaborasi, kemudian orang tua juga harus tahu permasalahan apa yang terjadi. Bukan menghakimi anak, tetapi kita mencari solusi dengan anak tersebut supaya juga disiplin. Tentunya juga berguna bagi mahasiswa. Berarti langkah-langkah yang diambil itu sebelum mengambil suatu keputusan itu. Berarti langkah-langkahnya adalah melakukan kolaborasi dengan pihak.
guru maupun dengan saya kalau saya boleh tahu apakah di sini anak itu nanti juga dilihat untuk sebelum pengambilan keputusan. Iya, sebelum itu kan sebelum mungkin ke orang tua itu anak kita mengapa dia melanggar kan mesti ada alasan. Bisa ada sebab dan akibat. Dari situ istilahnya kalau benar itu kusut kita urai dulu. Apakah di rumah memang dibiarkan atau karena di rumah itu terlalu dikekang kan bisa kemana itu akhirnya kita ajak komunikasi dulu. Nah setelah itu kita bisa menyampaikan ke orang tua supaya orang tua juga tahu terapi lanjutnya. Ternyata kalau istilahnya contohnya kalau di rumah seperti anak yang alim-alim saja ternyata di sekolah kok seperti ini, berbanding terbalik kan. Otomatis orang tua juga harus tahu supaya mereka juga istilahnya bisa memberi pesan kalau di sekolah juga tidak boleh nakal begini. Kan kita juga nggak tahu apakah di rumah itu terlalu streng sehingga anak itu juga stres kan, pelampiasannya malah di luar rumah. Baik ibu, itu tadi adalah langkah-langkah awal yang memang harus disiapkan sebelum pengambilan keputusan terkait dengan proses yang disampaikan tadi. Apakah ada hal-hal yang menantang sehingga menghambat pengambilan keputusan dari kasus yang disampaikan ini? Yang kadang-kadang itu ya justru dilematisnya itu ketika orang tua itu tidak bisa menerima keadaan anak tersebut ya gitu. Memang kadang-kadang kerja di rumah itu di rumah anaknya santun begini, ternyata setelah di luar dia seperti ini. Nah ini kan harus kenapa? Itu kan tantangan sendiri. Sedangkan orang tua tidak mengakui kalau anaknya itu istilahnya melanggar kan gitu. Sedangkan kenyataannya di sekolah itu melanggar kan gitu. Itu suatu tantangan sendiri bagi kami. Jadi sebenarnya bagi guru juga saya kepala sekolah itu juga tantangan sendiri. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan pada orang tua, memberitahu dengan istilahnya tidak menyinggung perasaan begini loh. Ternyata putra putri panjenengan itu di sekolah itu seperti ini. Ya mungkin kita kalau punya ada CCTV, jangan CCTV, mungkin bisa guru yang guru mapel sebagai penguat, bukan menjudge anak enggak, tapi meluruskan apa yang kurang baik itu disampaikan kepada anak supaya orang tua juga tahu, oh ternyata kalau anak saya di rumah diem-diem saja, ternyata di luar enggak, berarti komunikasi atau sosialisasi anak tersebut kurang. Itu yang penting. Memang kadang-kadang orang tua itu istilahnya enggak, anak saya enggak nakal, anak saya enggak begitu kan, tapi di rumah, tapi di luar berarti memang sosialisasi ke masyarakat, ke teman sejawat atau ke bapak ibu guru itu masih. Terima kasih ibu, itu tadi adalah tantangan biasanya muncul. Kemudian apakah ibu selaku kepala sekolah itu ada jadwal tertentu untuk menangani kasus yang biasanya muncul seperti itu? Kemudian apakah ada faktor yang dapat membantu ibu dalam menyelesaikan masalah itu sehingga nanti pengambilan keputusannya tepat serta tepat? Kalau jadwal itu memang belum ada jadwal. Kadang kasus itu muncul ketika di pembelajaran atau ketika anak-anak istirahat. Tetapi pada setiap awal pembelajaran itu kan ada pembiasan, mungkin 5 menit disampaikan pada anak-anak, istilahnya review atau istilahnya refleksi sebentar, anak-anak ini pagi kita mulai belajar, kalian harus begini itu selalu diingatkan oleh bapak ibu. Jadi kalau mungkin di sini hari Jumat itu pembiasan di lapangan itu juga ada istilahnya pesan-pesan moral yang kami sampaikan kepada anak, sehingga istilahnya anak itu selalu didengungkan, mendengarkan hal-hal yang baik itu selalu. Kalau Senin upacara, kalau Selasa sampai Kamis memang biasanya masih di kelas, tapi kalau Jumat kan di lapangan itu ada pesan-pesan moral yang kami sampaikan kepada anak-anak. Tentunya ya
banyak hal ya. Kalau jadwal secara rutin itu kami tidak punya. Jadi kadang ada permasalahan. Kalau memang ada permasalahan ya itu tadi kami koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang terkait itu. Mungkin Bapak Ibu guru dari kelas atau Bapak Ibu hal itu juga yang disampaikan. Berarti tadi adalah yang Pak Mbak Iya. pengambilan keputusan yang terakhir ya. Terakhir kalau boleh saya tanya dari kasus yang disampaikan pada akhirnya pengambilan keputusan itu seperti apa? Apabila tadi itu terjadi di sekolah, kemudian biasanya kan tidak hanya satu dua anak dan adanya kelas yang diambil di sini, kemungkinan besar itu kan banyak permasalahan. Pengambilan keputusan seperti apa yang pada akhirnya diputuskan oleh Keputusan tetap kami berikan pada anak tersebut, tetapi istilahnya keputusan atau hukuman itu bukan yang istilahnya menyakitkan pada anak, tetapi seperti bentuk istilahnya nasihat. Kalau kamu begini seperti ini, kalau kamu seperti ini, istilahnya memberikan motivasi kepada anak jangan melakukan seperti ini. Contohnya kemarin ya, ada murid kami yang ketangkap satpol PP. Nah itu kan suatu kasus juga ya. Sampai sebenarnya itu bukan tanggung jawab kami karena masih di istilahnya di luar jam sekolah malamnya. Memang dia jualan, tapi dia jualan itu sudah kami peringatkan boleh jualan tapi jangan mengganggu. Misalnya mengganggu kegiatan sekolah. Boleh jualan, kami tidak memarahi, kamu tidak boleh pindah, boleh kamu jualan. Kapan aku beri solusi? Kamu boleh jualan, tapi jangan jam sekolah. Atau boleh jualan sore, tapi tidak boleh terlalu malam. Boleh jualan pada hari libur, Sabtu Minggu, itu pada pagi atau siang yang tempat yang ramai seperti di Langkah. Kami tidak bisa melarang karena itu kadang-kadang anak itu kan punya keinginan ada bakat minatnya jual beli itu juga. Kalau kita putus nggak boleh gitu. Kita tetap melarang, tetapi kita memberi solusi. Nah, kalau sampai jualan sampai larut malam, kalau ditangkap satpol PP lagi, tak suruh ikut sampai selamanya loh ya. Itu kan sebenarnya ya sebetulnya apa ya itunya ngeden-ngedeni tapi supaya anaknya ya itu tetap itu ya seperti itu. Jadi kita tetap memberikan tekanan pada anak, tetapi kita juga memberi solusi yang baik. Jadi tidak boleh kamu harus kan itu salah ya, harus boleh kamu boleh jualan tapi tidak boleh mengganggu jam sekolah. Boleh jualan tapi tidak boleh terlalu malam, kamu itu masih sekolah. Itu yang kami tekan. Jadi setiap ada permasalahan itu kami beri penekanan pada anak-anak juga kami solusi. Bukan kami langsung mendekat tidak dilarang gitu. Terima kasih banyak. Itu tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan yang ada di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Sama-sama. Semoga kedepannya semua permasalahan bisa diselesaikan dengan bijak dan tetap berpihak kepada anak. Terima kasih banyak. Sama-sama.